Adam dan Hawa. Adam. Adam. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, hidupnya baik-baik saja. Mungkin dia bahagia, tidak ada masalah karena tidak ada dosa. Bahagia, senang, tanpa beban. Kehidupan Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, pastinya dia bahagia tanpa kekurangan suatu apapun dan hidup yang kekal. Iya. Ya. Iya, tapi lebih tepatnya keturunanmu. Belum tentu. Tidak, manusia tidak akan sempurna sesempurna Allah. Tidak sempurna. Mungkin kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, kita tidak pernah tahu rencana keselamatan yang Tuhan rencanakan di dalam dunia ini. Saya percaya bahwa segala sesuatu terjadi itu pasti sekehendak Tuhan, dan dalam setiap kejadian itu pasti ada rencana Tuhan yang indah yang sudah Tuhan siapkan. Halo teman-teman Yutin, hari ini bersama saya Vita di segmen kita Yutin Ngopi Fakta Menarik tentang Adam. Nah, tadi teman-teman sudah dengerin kan dari pemuda remaja kita mengenai pendapat-pendapat mereka. Nah, di sini saya akan membacakan fakta-fakta menarik mengenai Adam. Fakta yang pertama adalah arti nama Adam adalah diambil dari tanah. Seperti yang teman-teman tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah, dibuat dari tanah. Dan yang kedua, nama Adam disebut dalam Alkitab sebanyak 30 kali. Fakta yang ketiga, anak-anak Adam adalah Kain, Habel, dan Set, dan laki-laki perempuan yang tidak diketahui jumlahnya terdapat di Kejadian pasal yang keempat ayat 1-2 dan pasal yang kelima ayat 4. Dan fakta yang keempat, umur Adam adalah 930 tahun terdapat di Kejadian pasal yang kelima ayat yang kelima. Fakta yang kelima, Henok adalah garis keturunan ketujuh dari Adam. Fakta yang keenam, Adam adalah manusia pertama yang ditempatkan Allah di Taman Eden dan mengusahakan di taman tersebut. Nah, arti mengusahakan di sini adalah Allah menyuruh kita untuk bekerja keras. Jadi kita nggak boleh malas-malasan. Dan fakta yang ketujuh, Adam yang memberi nama kepada semua binatang. Nah, tahu kan teman-teman kalau betapa susahnya kita untuk mengingat nama binatang, tapi Adam tidak kesusahan. Dan fakta yang kedelapan, Adam yang menamai Hawa setelah mereka telah jatuh ke dalam dosa dan diusir di Taman Eden. Dan fakta yang kesembilan, kita semua pasti mempunyai ayah dan ibu kan? Nah, tapi berbeda dengan Adam, dia tidak mempunyai ayah dan ibu. Maka dari itu, Adam dikatakan adalah anak Allah. Dan fakta yang terakhir, fakta yang ke-10, dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tercatat dalam Roma pasal yang ke-12, yaitu Adam telah memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Nah, dari sanalah ada jarak antara kita dan Allah. Nah, dari situ kita manusia disebut sebagai manusia fana, yaitu tidak kekal dan tidak sempurna. Nah, itu dia beberapa fakta menarik mengenai Adam. Dan sekarang kita akan mendengarkan klarifikasi dari narasumber terpercaya kita, yaitu Guru Injil Sungcu. Dipersilakan. Bagaimana kondisi Adam sebelum jatuh ke dalam dosa? Ya, kalau pada saat itu manusia diciptakan yang pertama adalah Adam. Jadi tentunya pasti dia diletakkan terlebih dahulu itu di Taman Eden. Tapi Tuhan mempersiapkan tempat yang luar biasa. Kalau mengenai kehidupan, yaitu Adam pada saat itu di Taman Eden, Tuhan telah mempersiapkan segala-galanya yang ada di Taman Eden. Menjadikan suatu bayangan, yaitu Taman Eden bisa dibayangkan seperti surga. Tapi itu surga dunia, semua berkecukupan, dan kehidupan Adam saat itu penuh damai sejahtera, tidak ada bertentangan dengan perintah daripada Allah ia di Taman Eden itu. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah kita berasal dari keturunan Adam? Iya, itu pasti, karena Tuhan tidak lagi menciptakan yang lain lagi, hanya satu-satunya Adam diciptakan, kita adalah keturunan dari dia. Oke, pertanyaan yang ketiga, menurut Ko Sungcu, jika Adam tidak jatuh ke dalam dosa, apakah manusia akan hidup sempurna dan bagaimana keadaan Taman Eden sekarang? Ya, pertama itu Adam itu diciptakan begitu sempurna. Kalau kita
membaca di dalam Kejadian pasal 2 itu ya, kita baca di situ Adam dibentuk oleh Allah dari debu tanah dan kehidupan, yaitu yang mempunyai roh hidup di dalam kita bisa bernafas itu dari pemberian daripada Allah, yaitu roh Allah. Jadi saya melihat, menurut saya itu tentang pertanyaan ini, apakah manusia akan hidup sempurna? Kalau Adam diciptakan begitu sempurna, ya kan? Dan itu sebelum jatuh di dalam dosa. Tapi setelah itu di dalam Kejadian pasal yang ketiga itu otomatis manusia sudah berdosa, sudah melanggar perintah daripada Allah, yaitu manusia saat ini, kita ini tidak sempurna lagi, ya. Kalau diperjelas secara teologis sangat panjang gitu ya. Tapi secara poinnya aja, kita sekarang manusia itu tidak sempurna. Karena pada waktu Adam diciptakan, Tuhan Allah tidak memberikan instruksi beranak cuculah. Tapi setelah itu, pasal yang ketiga manusia jatuh di dalam dosa itu, maka Allah mengutuk ular, dia akan mencari makan, dia berjalan secara dengan menjalar dengan perutnya, makanannya debu tanah. Tapi manusia dikutuk, hai perempuan, kata Allah, perempuan akan merasakan kesakitan waktu melahirkan. Itulah yang dari pertama itu, di pasal ketiga itu manusia jatuh dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa itu melanggar dari perintah Tuhan bahwa pengetahuan baik dan jahat itu telah disentuh, sudah dimakan, otomatis pas itu manusia jatuh dalam dosa. Maka saat itu Taman Eden yang dibangun di sebelah timur itu, yang banyak diberikan oleh Allah di taman itu, sangat damai, yang sangat indah, persekutuan dengan Allah itu, antara manusia dengan Allah itu sangat dekat sekali, bahkan dekat sekali. Tapi setelah itu, akhirnya setelah pasal ketiga, manusia itu jatuh dalam dosa karena menjamah buah pengetahuan baik dan jahat itu dia makan. Dan saat itu juga Allah menginstruksikan, makanya Taman Eden itu manusia tidak boleh lagi masuk. Jadi diusir keluarlah Adam dan Hawa itu keluar. Masa kutukan yang tadi pasal yang ketiga itu. Saat ini tidak ada lagi dikatakan Taman Eden. Di dunia ini tidak ada lagi dikatakan tanah suci. Itu dari doktrin kita orang Kristen, tidak ada lagi. Oh, mau pergi ke tanah suci, ke Taiwan ada tanah suci yang pernah saya dengar dari agama orang lain gitu kan. Tapi sekarang di dunia ini tidak ada kesucian. Hanya ada kesucian adalah Allah kita yang suci, yaitu yang ada di sorga itu ya. Nah itu. Pertanyaan yang terakhir, Ya. apakah intisari dari kisah Adam yang Tuhan mau sampaikan ke kita? Ya, kisah dari intisari dari pelajaran dari Adam itu pertama kita harus mendengar. Ya, mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Karena di dalam Roma pasal yang 10 itu ayat 17 mengatakan mendengar, iman timbul itu dari pendengaran firman Tuhan. Ya, setelah mendengar akan firman Tuhan, iman kita timbul, kita harus melakukannya, kita harus mempraktekkan. Nah itu sekarang bukan hanya kita bisa mengatakan di mulut kita. Makanya kita orang Kristen benar-benar mau tumbuh imannya, mau berakar kuat, dia harus mendengar firman Tuhan dengan baik. Kemudian itu bisa mencerminkan perbuatan kita orang Kristen itu bisa kita lakukan di dalam saat ini Tuhan masih memberikan kita nafas hidup. Berbuat jadi berkat bagi banyak orang. Itu saja, enggak terlalu rewel-rewel itu, enggak perlu lagi macam-macam. Itu saja. Kita mendengar dan membuat dengan iman kita dibenarkan. Terima kasih kepada Guru Injil Sungcu yang memberikan kita klarifikasi pada hari ini. Nah teman-teman, sekarang kita akan ada kuis. Cara menjawab kuisnya adalah kuis 11 spasi jawaban. Pertanyaannya adalah, siapa nama anak Adam yang ketiga? Jadi bagi teman-teman yang tahu, boleh jawab ya teman-teman. Yang paling cepat dan tepat akan menjadi pemenangnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @gseripontianak. Dan jangan lupa juga untuk
like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita. Hari ini Yutin kita telah sampai di sini. Sampai jumpa pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.